Ahlan wa sahlan. Kaifa halu? Sabahul khair. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Oke. Kali ini kita berjumpa lagi. Dalam kesempatan ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Kelas 9 MTS Madrasah Tsanawiyah semester Gasal bab 1 di bagian 1, karena nanti terlalu panjang kalau ini. Bersama saya Pak Fatur, ya, biasa dikenal Pak Fatur Khan itu, dari MTS NU 04 Mualimin Weleri. Ini kita lihat yang akan kita pelajari. Oke, next lagi ya. Bab 1, Sejarah Islam di Indonesia. Kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3, menganalisis dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain, ya, dalam sudut pandang atau teori. Ini ya. Ini maaf saya pakai kacamata, soalnya kalau lihat proyeksi laptop itu saya silau itu. Kompetensi dasarnya, ya, kita lihat menghayati kewajiban berdakwah dan dengan cara yang santun untuk setiap muslim, menunjukkan sikap moderat dalam meneladani penyebaran Islam di Indonesia, menganalisis sejarah penyebaran Islam di Indonesia, mengolah informasi tentang penyebaran Islam di Indonesia. Indikatornya kita bisa dilihat di sini, menjelaskan kewajiban berdakwah dan dengan cara yang santun untuk setiap muslim, menjelaskan sejarah penyebaran Islam di Indonesia, menjelaskan kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam, mengidentifikasi cara penyebaran Islam di Indonesia, mengklasifikasikan keberhasilan para dai dan dalam menyebarkan Islam di Indonesia, mengklasifikasikan jalur penyebaran Islam di Indonesia, menjelaskan keterkaitan dakwah pada masa awal penyebaran Islam dengan perkembangan dakwah. Ini ya, menjelaskan sikap moderat para dai dalam menyebarkan Islam di Indonesia, menjelaskan hikmah dari proses penyebaran Islam di Indonesia dengan cara damai, menjelaskan keteladanan para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ada peta konsepnya di sini ya. Peta konsepnya kita sejarah Islam di Indonesia antara setiap muslim adalah pendakwah, ya, karena ada perintahnya ya, ud'u ila sabili rabbika gitu. Jadi panggillah ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah gitu. Ada para ulama-ulama dulu, mubalik dulu dengan hikmahnya itu dengan moderat tadi ya, dengan kasih sayang misalnya. Kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam diantaranya secara ekonomi, budaya, agama, atau kepercayaan, politik, bersuku-suku bangsa. Prosesnya masuk ke Nusantara itu melalui beberapa cara. Di sini ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Teori masuknya di sini ada Mekah, Persia, Gujarat, Cina. Dulu ada 3 tok ya. Bahkan ada 2 ya. Ada Persia dan Gujarat. Terus kemudian ada tambah Mekah lagi, ini teori Hamka itu ya. Dan sekarang tambah Cina lagi, ini ada 4 ini. Dalam perkembangannya memang itu. Next lagi perawacana. Kondisi masyarakat Indonesia
sebelum Islam sudah menganut agama dan atau kepercayaan. Secara geografis, wilayah Indonesia terdiri dari beribu pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke, beraneka suku bangsa, adat istiadat, seni dan budaya, serta masyarakat yang lemah lembut tutur bahasa dan budi pekertinya, kaya akan hasil sumber daya alam baik biotik maupun abiotik, tanah yang subur, wit-witan tukul tanpa tinandur, gemah ripah loh Cinawi. Indonesia ibarat negeri Zamrud Katulistiwa. Letak Indonesia sangat strategis sebagai pusat sekaligus jalur perdagangan dunia. Pelabuhan di Indonesia banyak yang dijadikan dermaga untuk transaksi jual beli internasional. Banyak para pedagang berdatangan singgah dan beberapa yang tinggal di Indonesia. Ini tak marikan dulu ya. Nah, di antara mereka ada yang beragama Islam. Perdagangan merupakan saluran pertama dan utama untuk menyebaran Islam di Indonesia. Ada yang datang langsung dari Arab, dari Persia, Gujarat, Cina. Mereka datang ke Indonesia berdagang sambil berdakwah. Naik lagi. Oke. Nah, ada sebagian dari mereka menikah dengan penduduk setempat, tinggal, menetap, dan beranak pinak. Kemudian muncul komunitas dan perkampungan Muslim. Dari situlah Islam mulai berkembang di Indonesia. Saluran penyebaran Islam di Indonesia selanjutnya melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Dari sinilah Wali Songo mempunyai peranan dakwah yang sangat penting dalam perkembangan Islam di tanah air. Walaupun melalui proses yang panjang, Wali Songo mampu membumikan nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi corak Islam di Nusantara. Mari kita amati. Ini ada peta penyebaran Islam. Itu ada apa namanya ini, panah ke kanan, langsung ini terus selanjutnya bagaimana. Oke. Ini adalah peta dan ruang kosong sebagai deskripsi sederhana proses penyebaran Islam di Indonesia. Ada tanda panah ke ruang kosong ini ya, dan tercantum tanda tanya yang mengisyaratkan apakah Islam datang ke Indonesia pada masyarakat yang hampa, belum budaya, belum mengenal agama atau kepercayaan, belum ada kekuasaan pemerintahan, dan lain-lain. Jawabannya tentu saja tidak. Nah, rumuskan beberapa pertanyaan terkait kondisi masyarakat sebelum atau selama proses penyebaran Islam di Indonesia. Ini ada gambar lagi ya. Ada berbagai macam ini budaya politik. Ini berdagang, ini ada suku-suku bangsa, perbedaan, dan seterusnya. Gambar ini merupakan ilustrasi kedatangan saudagar Arab ke Indonesia. Selain sebagai saudagar, mereka juga sekaligus menjadi mubalik yang disambut masyarakat setempat dengan ramah. Ini lagi. Nah, ini peta perdagangannya ya. Ini ada yang dari Afrika, dari Arabia, ini dari apa namanya seputar ini ya, Irak, Iran, Syam, ini India, Gujarat. Terus ini dari ke Sri Lanka, terus berjalan nih. Bahkan sampai ke Cina, Sumatera, ini ke Jawa, dan seterusnya. Nah, ini gambar ini merupakan ilustrasi penanaman nilai-nilai ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia dengan berbagai suku bangsa, budaya, dan bahasa yang berbeda dari Sabang sampai Merauke. Ini ada Islam, ini ditambah dengan Al-Quran, disampai ke orang apa namanya Nusantara, berbagai macam suku bangsa, akhirnya menjadi Pancasila Bhinneka Tunggal Ika ya, bermacam-macam tapi satu apa tujuan
Untuk apa? Mencapai Indonesia adil dan makmur ya, berdasarkan Pancasila itu. Nah, Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga 16 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya berlangsung secara damai. Islam masuk ke Indonesia melalui saluran perdagangan baik para saudagar Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Para pedagang dari Arab seringkali harus singgah beberapa bulan di Indonesia, menunggu pergantian angin muson ya, barat dan angin muson timur. Tak tambahkan lagi aja. Biar lihat saya. Sejak abad ke-7, sebagian besar penduduk Cina bagian barat telah memeluk Islam, serta sebagian dari mereka menjalin perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek. Ya, ini diantaranya perekonomian, sosial budaya, agama kepercayaan, sosial dan politik. Ya, serta berbagai suku bangsa. Ini lihat ya, gambar-gambarnya. Ini ada budaya-budayanya seperti itu. Ada ini ya. Wah, pokoknya ini budaya-budaya seputar yang ada di Indonesia. Itu ada Simo Barong, Reok, Ponorogo dan seterusnya. Kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Kondisi agama dan atau kepercayaan. Kita buka dulu. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitanya. Kapitaya itu apa ya? Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Berarti jauh ya, sebelum Masehi ribuan tahun ya. Hindu sudah di sini. Sedangkan sekarang Islam baru berapa ya? 1400-an ya, hampir sama lah. Dengan kitab suci Weda. Adapun agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Berarti Hindu dulu baru Buddha yang ada di Indonesia ini ya. 500 tahun nih sebelum Masehi. Sementara itu, Kapitaya adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Yang Taya. Sang Yang saya baru tahu ini Sang Yang Taya ini. Yakni bermakna hampa atau kosong. Nah, ini ibarat apa? Ada adalah kosong, kosong adalah hampa. Hampa itu ya ada ya kosong lain. Semua yang ada itu berasal dari yang hampa. Nah, lalu muncullah keberadaan. Nah, seperti itulah. Nah, mereka mendefinisikan bahwa Sang Yang Taya adalah Sang Yang Widi tan kenat kinaya ngapain ono palah dudu. Nah, Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambarannya di pikiran kita. Kalau sampai diwujudkan maka itu berarti bukan Tuhan. Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Berarti ini bersama dengan inti ya. Syirik itu ya kalau digambarkan. Ini gambaran kepercayaan ya. Waktu itu sebelum Islam datang. Next lagi. Kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antaranya mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, berternak, berlayar, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam.
terutama yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan dan pedagang. Indonesia terletak di daerah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. Jadi untuk ini bahasan untuk fotosintesis ya. Jadi memang mendukung sekali suasananya seperti itu. Kondisi cuaca di Indonesia itu. Betul. Next lagi, ini gambaran perekonomian ya. Ada yang menjadi nelayan, ada yang bertani bercocok tanam. Itu the next lagi. Nah, kondisi sosial politik. Wah, ini rame nih politik ya. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Ini kerajaan Sriwijaya, pelabuhannya ya. Perdagangan di pelabuhan. Next lagi. Sebagai pelabuhan, pusat perdagangan dan pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. Namun, memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Ini apa yang menjadi kemunduran ya? Nih. Kemunduran Sriwijaya diperparah dengan serangan kerajaan Singosari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu, yang mana pendirinya Ken Arok itu ya, yang terkenal sama Ken Dedesnya itu. Melalui ekspedisi tersebut, supremasi kerajaan Singosari dapat ditancapkan di bekas wilayah Sriwijaya di Sumatera. Berarti dulu luas sekali ya Singosari itu sampai di Sumatera ya. Wah, ini gambaran Ken Arok. Ini Ken Aroknya. Nah, ini bekas-bekas kerajaan Singosari. Ini cerita Ken Arok dan Ken Dedes yang direbut dari Tunggul Ametung itu ya. Nah, ini kisah Ken Aroknya dengan siapa itu? Empu Gandringnya. Nah, ini perang Sriwijaya dan Ken Arok ini. Snack lagi. Nih, dengan Majapahit juga pernah tampil sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Indonesia setelah Sriwijaya runtuh. Kejayaan kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk beserta patihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada dengan Sumpah Palapa. Gajah Mada melakukan perluasan wilayah secara luar biasa. Itu gambaran Gajah Madanya, patihnya ya. Dan akhirnya Majapahit pun pada tahun 1478 Majapahit mengalami keruntuhan. Sekarang kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keberagaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oke, saya matikan dulu ya supaya tidak mengganggu. Hop. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni budaya dan bahasa masing-masing. Pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Ini gambarannya. Masuknya Islam ke Indonesia. Bagaimana cara masuknya? Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama, sebagaimana akan diuraikan berikut ini, yaitu pertama dengan melalui jalur perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islam adalah
Saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan, kesibukan lalu lintas, perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur Asia. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Berarti dulu-dulunya ada ini ya, indikasi bahwasanya orang-orang Arab itu sampai sekarang itu kan ada ya orang Arab, Cina itu. Ternyata latar belakangnya ini dulu memang di Indonesia itu perdagangannya sangat baik sekali, strategis, sehingga sampai sekarang banyak orang Arab ini. Ya, berarti orang Arab dan Indonesia dulu orang Arabnya di sini, sehingga seolah-olah orang Arab di sini menjadi pribumi, seolah-olah ya. Kaum berdagang memegang peranan sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Hal yang turut berperan dalam penyebaran Islam ialah melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh. Diingat ya. Jadi siapa yang berperan dalam penyebaran Islam melalui dakwah, yaitu mubaligh. Ya. Letak geografis yang strategis ini ya. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa lain, diantaranya letaknya geografis yang strategis. Letak geografisnya yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. Yang kedua, ya faktornya menyebabkan dikenal ya, kesuburan tanahnya sehingga menghasilkan banyak keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Misalnya rempah-rempah, kita kuning aja lah ya. Misalnya rempah-rempah. Yang ketiga, penduduk Indonesia terkenal ramah tamah. Pada masa itu, pedagang Muslim yang datang ke Indonesia semakin banyak hingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut pekojan. Ya, ingat pekojan ya, atau perkampungan Arab. Dari tempat ini mereka berinteraksi, berhubungan, dan berasimilasi, berbaur dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Oke. Itu next lagi aja. Perkawinan. Nah, dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung di daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan Muslim ya. Contohnya saja sekarang di ini Tanah Abang itu perkampungan Arab ya, bahkan ada Indianya juga di Pekalongan, banyak Habib-Habib ya katanya, di Surabaya apalagi ya. Jadi ternyata ini dulu-dulunya para mubalik-mubalik beranak-anak pinak sampai sekarang cucu-cucunya. Nah ini sekarang menjadi seolah-olah menjadi asli penduduk Indonesia. Bahkan mereka juga berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak para mubalik itu. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan antara lain sebagai berikut, yaitu Maulana Ishak menikah dengan putri Prabu Blambangan yang melahirkan Sunan Giri. Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Jati. Oke. Dan selanjutnya melalui jalur pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kiai Haji Sahal Mahfud, model tersebut dinamakan dengan halaqoh. Pembelajaran halaqoh merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang kemudian hari berkembang
menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri atau peserta didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai ataupun ulama. Nih. Santri itu kan katanya si siapa? Anwar Zahid itu berasal dari bahasa Sanskerta itu kan. Itu nanti kita terangkan di belakang aja. Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Ampel Tinta. Adapun pesantren Gelagah Wangi Demak didirikan oleh Raden Patah. Demikian pula Sunan Giri dan Sunan Bonang juga mendirikan pondok pesantren. Di pesantren atau pondok tersebut, calon ulama, guru, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ya, di tempat tertentu untuk mengajarkan agama Islam. Nah itu ya. Nah, kita lihat gambaran pesantren itu seperti apa. Ini pesantren Ampel Tinta yang peninggalan para wali Songo ya. Ini contoh-contoh pesantren sampai bersusun-susun tuh ya. Naik lagi. Ini sekarang seni budayanya ya, dari tadi apa, perkawinan, pendidikan, perdagangan. Nah sekarang seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini dua kalimat syahadat atau dulu dikenal dengan kalimat sodo, ya jamus kalimat sodo, padahal kalimat syahadat, dua kalimat syahadat itu. Oke. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Nama-nama pahlawan Islam itu ya. Pendidikan dan unsur filsafat mencari kebenaran. Sebagai contoh, cerita berjudul Jamus Kalimasodo, ya, Wahyu Toh Jali, Wahyu Purba Ningrat. Kita lihat contoh wayangnya. Ya, ini pewayangan dan seterusnya. Ini wayang-wayang yang dilakukan media dakwahnya. Oke. Lagi. Melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran, cara, dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. Wah, kalau sufinya saya suka film India ini. Tapi ini sufi adalah orang yang bidang tasawuf ya. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal-hal medis. Ya, bisa menyembuh orang yang sakit, kena sihir, kena apa itu, bisa menyembuhkannya. Medis yaitu sesuatu yang berhubungan dengan perkara gaib dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Istilahnya tabib ya. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme dalam agama Hindu, sehingga agama baru tersebut mudah dimengerti. Maksudnya agama baru itu Islam ya di dalam hal ini ya, dan diterima. Ajaran mistik ini masih berkembang di abad ke-9 dan bahkan abad ke-20. Bahkan sekarang masih banyak juga loh ya yang masih mempercayai adanya gaib-gaib sebangsa ini, peklenek-kelenek gitu. Itu lagi berdoa ya siapa. Oke, next lagi. Sekarang melalui politik. Di beberapa daerah di Indonesia,
kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Kemenangan kerajaan Islam secara politis menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Ini ya, bagaimana secara politik ya diuntungkan melalui apa itu masalah konflik internal kerajaan non-Muslim sebelumnya. Nah, seperti ini ada kerajaan Banten, ada kerajaan Demak, ya, ada kerajaan Mataram Islam waktu itu. Demikianlah sejarah Islam sebelum masuk ke Indonesia. Sampai jumpa di bab yang sama, di bagian kedua, yaitu nanti akan belajar teori masuknya Islam ke Indonesia. Seperti tadi di peta konsep kan kita sudah membaca teori ini, ada teori Makkah, Persia, teori apa namanya itu Gujarat, dan ada teori Cina. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.